Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mengingatkan kembali ya ananda tadi ini sangat luar biasa membahas masalah iman. Dan itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah riwayat, ini terdapat dalam kitab Hayatus Sahabah. Beliau mengatakan ta'allamnal iman qabla ta'allamnal Qur'an. Kami ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diajarkan Al-Qur'an, kami diajarkan iman. Seakan-akan bagaimana sebenarnya kita ini ketika ingin belajar itu yang paling utama, yang paling penting belajar iman. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan kalimatan thayyibah, yaitu sebuah kalimat yang dalam tafsirnya dikatakan kalimat thayyibah ay kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Kasyajaratin thayyibah, seperti sebuah pohon yang baik. Ditafsirkan oleh ulama kita yaitu pohon kurma. Kalau kita kontekstualkan dalam kondisi Indonesia adalah pohon kelapa. Ya, kenapa? Pohon kurma ini ternyata akarnya itu sangat luar biasa. Itu cara penanamannya juga itu harus ditindis. Artinya batu kurma ini ditanam lalu ditindis untuk apa? Agar akarnya ini tertanam, tertancap, kuat ke dalam tanah. Seakan-akan kita diajarkan orang yang mau menanamkan rasa iman di dalam hatinya secara otomatis harus ada tekanan-tekanan. Artinya pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Untuk apa sebenarnya? Untuk lebih memperkuat lagi iman kita betul-betul masuk ke dalam hati. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini, asluha dzabitun wa faruha fis sama. Untuk apa? Menemukan bahwa betul ketika kita menanamkan ke dalam hati kita ini rasa iman, maka seperti itu juga ketika kita menanam pohon kurma. Kalau dalam konteks Indonesia itu pohon kelapa, kita lihat boleh jadi 1 tahun itu belum ada hasilnya, 2 tahun, 3 tahun, nanti biasanya 5 tahun baru menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Dan itu hebatnya, buah kurma itu tidak memiliki musim. Kalau kita lihat dalam ayat ini, sambungan ayatnya adalah tu'ti ukulaha kullahinin. Maka dengan adanya iman, ya kalau tadi dengan pohon kurma diibaratkan ya, atau pohon kelapa saat sekarang ini, ya kita bisa mendapatkan manfaatnya, daunnya, dahannya, atau buahnya. Buahnya ada yang muda, ada yang tua, itu bisa semua dimanfaatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, seakan-akan kita ini diajarkan bagaimana memiliki keimanan yang mampu memberikan manfaat bagi kita ini setiap saatnya. Karena posisi manusia ini hanya 2. Posisi manusia di dunia ini hanya 2. Senang
dan tidak senang, atau sesuatu yang disenangi, sesuatu yang membahagiakan, dan sesuatu yang tidak membahagiakan. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajaban lil mu'min. Masya Allah, ini katanya orang mukmin ini terkejut kita melihatnya. Kenapa? Idza asabat usarra syakara. Ketika terkena sesuatu yang indah-indah, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka dia mendapatkan kebaikan. Idza asaba dharra sabara. Ketika terkena yang namanya musibah yang tidak disenangi, dia bersabar. Fakana khairullah, maka juga mendapatkan kebaikan. Jadi posisi mengapa penting iman, sampaikan tadi bahwa bagaimana pentingnya iman kita ini, itu karena dalam posisi kita, kalaupun misalnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keburukan, semuanya kita mendapatkan kebaikan pula. Artinya kalau musibah, bersabar. Ya, kalau sesuatu yang baik, kita taat, rajin mengaji, kita bersyukur. Namun permasalahannya memang dalam kehidupan kita yang biasanya ini kalau kita taat-taat, ya, rajin mengaji, ada juga ujian ini. Diuji kita apa itu? Yaitu terkadang ada yang membuat kita tidak istiqomah. Kenapa? Terkadang manusia ini jatuh kepada kemaksiatan. Maka ulama kita memberikan pesan yang sangat indah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, idza waqa'a minka dzambun, ketika kamu terjatuh di dalam kemaksiatan. Jadi kita terkadang ya masuk dalam kemaksiatan. Fala yakun sababan li aisika min wusul istiqomati ma'a rabbik, maka jangan menjadikan yang dosa tadi ini sehingga kita berputus asa. Apa yang terjadi? Tidak istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita ya namanya manusia qad taznabu, terkadang melakukan dosa ini. Ulama kita memberikan nasihat, ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, jangan sampai itu yang membuat kita tidak istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu dzalika akhir dzambin. Ya, boleh jadi sebenarnya dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang terakhir qaddara alaih, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Maka dijelaskan oleh ulama kita dalam syarahnya ini, ayyuhas saliku, wahai orang yang berjalan menuju akhirat, ya. Diberikan kita nasihat, setiap orang yang berjalan ya fi asna'i sayrika ilallahi ta'ala qad tatnubu. Terkadang orang yang berjalan menuju akhirat itu jatuh dalam kemaksiatan, dan li'annaka lasta ma'suman, karena memang kamu, kita ini manusia ini semuanya ini tidak maksum, tidak terbebas dari dosa. Kenapa? Karena kita ini ada hikmah di balik sebenarnya ini. Maka pesannya fala tayasu, jangan pernah berputus asa. Dalam ayat lain dikatakan, dalam ayat Al-Quran dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang jatuh dalam kebinasaan, jangan pernah berputus asa. Kalau dalam ayat lain dikatakan, ya, orang yang berputus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Innahu la ya'as min rahillah illal qaumul kafirun. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah katakan, Allah Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka
Boleh jadi sebenarnya ketika kita jatuh dalam dosa, ya Allah Subhanahu wa taala liyu'allimuka, ingin mengajarkan kita apa itu innahu huwal ghafurur rahim wa innahu sattarul lil uyub wa innahu ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Kata ulama kita, boleh jadi sebenarnya karena ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa, ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan bahwa wahai hambaku, ada Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, ada Allah yang maha menutupi aib-aib hambanya, ada Allah yang maha penerima taubat. Sehingga kita ini merasa bahwa kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemaksiatan tadi yang menyebabkan kita adami timadil amal, kita tidak terlalu bersandar kepada amal, sehingga apa yang terjadi, kita tetap